Sayang, aku pulang. Pulang ya pulang. Lihat dirimu yang kumal ini. Selain bertani, apa lagi bisa? Jalan sama petani kampung seperti aku malu. Petani kenapa? Bukankah petani tanam makananmu? Aku rasa bertani. Tak malu. Teman sekampung jadi sopir taksi di kota. Gajinya lebih besar darimu. 3 tahun bersamamu. Gelang emas pun tak mampu beli. Nikah denganmu. Sial 7 turunan. Sial. Aku buta. Nikah dengan petani sepertimu. Hidup ini berhenti. Cerai. Cerai! Nenek moyangku Hidup di tanah kuning ini. apa? Bertani benar, tak ada masa depan. Hei. Tolong. Nah, siapa bilang bertani tak ada masa depan? Ini, aku dewa pertanian. Apa? Dapatkan mutiara dewa pertanian. Warisi ajaranku. Bertemu. Bisa mengajar, kendalikan awan dan hujan. Pohon kering jadi hidup. Kekuatan cipta Allah. Semoga pahami makna panen. Jadi dewa. Cara beri aku ratusan mantra. Habiskan semua energi. Tak peduli. Desa kering berhari-hari. Kocok ladangku. Coba mantra baru. Mantra hujan. Tanaman mati jadi hijau. Mantra ini benar-benar berguna. Coba mantra lain. Mantra dua. Ya ampun. Gandum cepat panen. Dengan kekuatan ini. Kaya raya. Tak perlu khawatir bertani tak untung. Aku Jang Jian akhirnya bangga. Adik, aku bercerai. Orang tua, kakak dan isteri bercerai. Hah? Lihat. Kau bercerai dengan Wenli? Ya, dia yang usul. Ini... Cerai juga baik. Anak ikut dia. Memang tak cocok. Bukan. Masalah sebesar ini? Kenapa kau tak diskusi dengan kami? Pasien anemia berat. Hopeless emosi hingga pingsan. Butuh transfusi 2 minggu. Baik. Terima kasih, Dok. Yuk kau Niara Syahari. 2 minggu lebih 10,000. Kita tak punya wang. Adik, jangan khawatir. Wong kurus. Ingat ada ladang semangka. Belum musim panen. Jika sihir matangkan semangka, Pasti laku mahal. Semangka baru berbunga. Coba sihir. Bisa bikin semangka langsung tumbuh. Mantra buah. Semangka tumbuh. tadi masih masa berbunga. Satu mantra. Semangka langsung jadi. Enak banget. Rasa segar semua. Semangka kualitas begitu. Dijual di pasar. Sayang banget. Tapi, mau dijual di mana? Ada ide. Tanteku, kerja di kota. Pasti punya koneksi. Halo, Tante. Begini, Ibu sakit. Aku punya ratusan kilo semangka bagus. Mau jual? Buat biaya obat ibu. Tante, bisa kenalin. Saya pembeli terpercaya. Ibumu sakit? Parah? Tidak parah. Cuma perlu rawat. Ingat, 2 minggu. Biayanya lumayan besar. Baiklah, nanti saya tanya manajer mau semangka ini. Ya, baik. Terima kasih, Tante. Xiaojian! Semangka musim ini dari mana, Papa Syah? Ini bukan musim semangka. Wah, tak jelas asalnya. Manajer Zhang tak terima. Ini semangka hasil sihirku. Asalnya tak bisa dijelaskan. Manager Zhang, semangka ini tanamanku sendiri. Pasti alami dan bebas pestisida. Kamu punya rumah kaca. Tidak. Xiaojian, bukan semangka sendiri. Jangan bohong. Sekarang, semangka rumah kaca baru panen. Semangka ladang belum berbuah. Semangka sebesar ini, dari mana asalnya? Semangkaku ini pakai bibit luar negeri. Tak ada kelebihan lain. Cuma cepat matang. Ditambah teknik tanamku lebih tinggi. Semangka tumbuh cepat dan baik.
Wang Caiju adalah karyawan senior yang harus kuandalkan setelah menjabat. Tak perlu, kerana semangka ini buat tidak enak. Baiklah. Semangkamu semua aku beli. Harga pasar 3 yuan per kilo. Kau bukan watak timbang beratnya. Nanti ambil uang di sini. Kalau begitu, aku tak mau jual. Xiao Jian, ada apa? Kau butuh uang sekarang. Manager Zhang mau beli semangkamu harga pasar. Aku tak mau. Kau mau ganggu Bibi? Semangkaku tak bisa dijual murah. Manager Zhang. Semangka rumah kaca di pasar memang 3 yuan per kilo. Tapi ini semangka spesialku. Alami tanpa pestisida. Dan ini semangka super manis. Kualitas terbaik. Semangka rumah kaca bisa dibeli 3 yuan. Semangkaku kualitasnya bagus. 12 yuan per kati. Xiao Jian, ini terlalu mahal. Perusahaan butuh semangka untuk buah potong. Tapi harga ini sulit diterima. Setelah aku dekat dengan bibimu, juga ingin beli semangkamu. Tapi harga semangkamu lebih mahal dari emas, kan? Jangan minta harga gila. Gimana, Manager Cheng? Coba dulu. Kau bilang sepadan atau tidak? Baiklah. Ini adalah semangka super dipanaskan dengan metode kecil. Pasti bikin kalian ketagihan setelah gigit. Silakan. Manis dan segar. Aku belum pernah makan semangka sebaik ini. Restoran milik grup Liu, jika bisa pakai semangka ini untuk pelanggan kelas atas, bisnis restoran pasti ramai. Naik lagi. Okey. Makamu 12 yuan per kati, kan? Aku sudah beli semua. Baik, aku akan timbang sekarang. Selesai timbang. Total 61 turun tua. Jin lebih sedikit. Hitung saja 630 jin. Total 17,560 yuan. Baik. Ikut aku ambil uang di keuangan. Okey. Aku bisa cari uang pakai sihir? Biaya abad ibu. Akhirnya bukan. Gunung besar di hati ayah. Bagaimana kondisi orang tua? Amal, dokter bilang kondisi sementara terkendali. Biaya obat jadi masalah. Asal kondisi terkendali sudah baik. Biaya obat sudah kubayar tadi. Ah? Sudah bayar. Kak, dari mana uangmu? Aku lihat ladang semangka kita. Semangka di ladang sudah matang semua. Aku bawa ke kota dan jual semua. Musim ini kok semangka bisa matang? Iya. Betul, aku pakai sihir percepat matang. Ayah, Bibi, telepon aku. Saya angkat. Silakan. Halo? Kau di rumah sakit. Ada apa, Tante? Wakil Presiden Grup Liu ingin temu kau. Selesai urusan di sana. Sok datang ke. Okey. Sebelumnya, Tante dan manager Zhang Lei beli semangka saya mahal. Jangan karena itu, harga dihukum perusahaan. Silakan masuk. Halo, Tuan Zhang. Saya Liu Shiwen, Wakil Presiden Grup Liu. Silakan duduk. Tuan Zhang, saya minta uang undang kau untuk bicara soal semangka tanammu. Manajer pembelian Zhang Lei sudah tunjuk contoh semangkamu pada saya. Kualitasnya kelas dunia. Rasanya terbaik. Terima pujian, Bu Liu. Semangka itu saya tanam dengan hati. Baru lihat laporan tes. Semangka anda enak. Dan semua nutrisi jauh di atas semangka biasa. Tuan Zhang, selain semangka, tanam buah atau sayur lain? Hanya semangka matang. Belinya tunggu beberapa hari. Begini, grup Liu kami banyak restoran dan hotel mewah. Kebutuhan buah dan sayur kualitas tinggi. Sangat besar. Saya ingin kerjasama. Jika anda tanam produk lain dengan kualitas tinggi semangka ini, saya beli semua. Tidak tahu. Bisa. Tapi butuh waktu. Oh, jujur. Soal harga. Harus bicara ulang. Karena langka jadi mahal. Ke depan, buah apa pun. Semua 3. 50 per kilo. Jadi, harga tinggi dulu. Sisakan ruang tawar. Baik. Hanya 51 per kati. Meski banyak buah, bagi keluarga Liu besar, itu bagai setetes air. Kau setuju? Harga setinggi ini. Setuju tanpa berkedip. Apa aku terlalu rendah? Harga bukan masalah. Kuncinya Tuan Zhang. Bisakah kau jamin buah dan sayurmu selalu kualitas ini? Tentu bisa. Nona Liu, jika ragu, kau bisa uji produk kiriman berikutnya. Aku percaya kemampuan Tuan Zhang. Ya. Tunjukkan niat baik perusahaan. Transfer uangmu ke 25 ribu.
Segitu royalnya. Rekening terima 25,000 yuan. Terima kasih Nona Liu. Rekening terima 25,000 yuan. Terima kasih, Nona. Sama-sama. Aku tunggu kiriman buah dan sayur pertamamu. Baik, tenang saja. Aku pulang dulu. Ya. Mantap buah. Hebat. Matangkan banyak semangka. Mungkin 5,000 jin? 50 pejin. 5,000 jin jadi 250,000. Hayak, hayak. Tuan Zhang, akhirnya Direktur Liu pesan timbang segera saat datang. Maaf merepotkan, silakan. Tuan Zhang, total 5,002 jin. Hitung 5,000 jin saja. 50 per jin. 5,000 jin jadi 255,000 yuan. Silakan periksa. Ya, terima kasih. Sama-sama. Tunggu kunjunganmu lagi. Ya. Sehari dapat 250,000. Ke rumah sakit tanya doktor soal ibu. Dr. Wang, Ibuku, bisa pulang hari ini? Hari ini. Dia bilang sakit kepala. Aku masih khawatir. ibumu anemia parah. Bukan cuma sehari dua. Sedikit emosi, bisa pingsan. Untung akhir ini, transfusi dan suplemen zat besi akhirnya stabil. Tapi trombosit masih rendah. Pembekuan darah buruk. Kulit mudah memar. Ya, aku lihat. Maksud Anda? Setelah ibu pulang, harus terus suntik dan minum obat. Zat besi banyak merusak lambung. Lambung ibumu lemah. Minggu lalu muntah beberapa kali. Ya. Aku bicara dengan gizi. Diet makanan. Entah buah sihirku berguna atau tidak. Ibumu lemah, tak tahan efek samping obat. Lambat. Tapi bisa jaga energi darahnya. Keluargamu petani kan? Kalau bisa tanam sendiri, segar. Lebih baik dari apapun. Baik, aku catat. Dr. Wang, terima kasih. Buang uang buat apa? Aku sudah setua ini. Di hatiku kau selalu 18 tahun. Biaya rawat inap. Habis 18,000. Uang ini. Pak, tenang saja. Uang jual semangka masih banyak sisa. Aku akan cari lebih banyak lagi. Wah, bagus. Anakku, sukses. Hei Pak, mau beli benih apa? Kami punya benih sayur. Benih buah lengkap. Bos, saya mau benih buah dan sayur. Selengkap mungkin. Semakin banyak jenis. Beli sebanyak itu. Mau tanam sendiri. Ya. Rencana tanam banyak. Lah, kamu datang tepat. Ini benih tomat. Ini benih tomat ceri. Semua benih berkualitas. Okey. Bungkus semua ini. Masing-masing beberapa bungkus. Siap. Pak, total 860 yuan. Kang, Sudah dibayar? Baik. saya ingat. Ayah dulu bilang ingin mobil sedan. Dulu tak punya uang. Sekarang punya uang. Belikan. Wah, mobil apa ini? Kelihatan mahal. Pasti mobil bagus. Ini mobil mewah. Zhangjian, ini mobilmu. Ya, baru beli. Kapan kamu bisa beli mobil sebagus ni? Baru bisnis kecil, dapat untung. Bisnis apa? Begitu untung? Bisa ajak kami? Iya. Akhir-akhir ini jual buah dan sayur. Itu. Nanti pasti ajak kalian. Semangka kiriman Zhang Jian sudah dibagi ke restoran dan hotel. Spa bag. Tamu suka. Sudah duga. Ya. Kontrak jangka panjang Zhang Jian sudah siap. Sudah siap. Tinggal tanda tangan.
hantar kontrak ke janjian. Bilang juga, suruh tanam buah sayur baru. Kirim cepat. Baik, Pak Liu. Saya urus sekarang. Aku mau tidur. Kalian ribut terus ngapain? Apa lagi coba? Siapa tak sopan? Parkir di depan rumah kita. Ayah, mobil ini kubelikan untukmu. Hah? Sia-sia. Kau dapat uang dari mana? Membeli mobil semahal ini. Aku jual semangka dengan harga tinggi ke grup Liu. Dapat untung. Ayo, ayah. Coba naik. Baik, baik. Ayo, hehehe. Kakak, mobil ini benar habis 8.000. Keluarga kita kemarin sampai tak bisa bayar biaya rawat. Tentu benar. Ku dengar, semangka kita jual semua ke grup Liu. Mereka beli dengan harga tinggi. Lagi pula, dengan mobil ini. Ayah ke pasar nanti. Jadi lebih mudah kan? Ya. Nak, ibu rawat dulu habis 1.000. Sekarang beli mobil habis 8.000. Berapa sisa uangmu? Bu, tenang saja. Kartu ini. Masih ada ratusan ribu di sini. Grup Liu ini Tanda kontrak jangka panjang sama saya. Kedepannya, uang kita makin banyak. Tak kurang. Tentu saja benar. Oh ya, Bu. Saya mau bilang sesuatu. Dr. Wang bilang, penyakit ibu ini Tak cukup hanya minum obat. harus dengan terapi makanan. Saya tak mau. Kedengarannya mahal. Tubuh saya ini bertahan beberapa tahun saja. Bu, pegang kartu ini. Uang di dalamnya. Cukup untuk rawat ibu 10 tahun. Dan kalau ibu tak sembuh, apa gunanya saya cari banyak uang? Saya jadi bebanmu. Kandungan vitamin sayuran ini lebih tinggi dari sebelumnya. Pakai metode baru apa? Cuma tambah abu kayu lebih banyak. Oh iya, Pak Liu. Saya mau tanya sesuatu. Anda kenal dokter diet andal? Dokter rawat ibu bilang, anemia ibu perlu terapi diet. Kebetulan, Profesor Sun Yue di Sanatorium King Shangwu, ahli otoritas di bidang ini. Sanatoriumnya fokus kualitas tinggi, tapi harganya mahal. Tak apa asal ibu sembuh. Harga bukan masalah. Bisa bantu hubungi. Oke, saya telepon dia. Profesor Sun suka orang berbakat. Dia makan sayurmu. Mungkin bisa dapat diskon? Oke. Juta. Ya, nyonya. Huang anemia parah. Butuh terapi menyeluruh. Tiap hari pakai makanan organik impor. Seri Australia saja. Tiap bulan 2,5 kilo. Profesor Sun, ada paket lebih murah. Terapi diet ini. Kuncinya di bahan. Profesor Sun Pajang dari Villa 5, cari dan Nyonya Liu dari Villa 3. Mau tanya jadwal diet 3 hari ke depan. Oh, Villa Citu bisa pulang hari ini. Tapi dia sepertinya tak mau. Baik. terus setengah jam lagi. Siap. Saya akan suruh orang kasih tahu. Tapi Profesor Sun, Tolong cepat. Mereka ribut kalau tak lihat anda. saya tahu. Kalian pergi dulu. Lihat sendiri, penghuni panti ini kaya atau berkuasa. Untuk perawatan ibu anda, Rajuta sudah termurah. Profesor Sun, Bahan apa saja? sagu data itu cukup untuk desa kami 100 tahun. Ikut saya. Saya tunjukkan. Ini alasannya mahal. Coba ini. Siap. Ini harga 100.000. Profesor Sun, ini dengan yang saya tanam tidak ada beda kan? Rasa tak penting. Yang penting. Ini dalamnya. Profesor Sun, ini benar-benar dengan yang saya tanam. Tak ada beda. Begini, saya ke mobil. Kan? Ambil satu, coba. Profesor Sun, nomor 1 ada masalah. Tahu, saya ke sana. Profesor Sun, Kebetulan datang. Ikut saya lihat. Apa itu terapi makanan? Nyonya Wang, bagaimana perasaan hari ini? Masih sakit. Sakitnya seperti apa? Ini Profesor Sun, apa Anda bawa sesuatu? Saya... Nyonya, maksud Anda ini? Ya, itu. Tak apa, aku minta satu.
Nyonya Wang, belum boleh makan. Seharian aku belum makan. Minta satu kenapa? Makan satu tak apa. Atau kalian pikir aku mau mati? Empat pisang pun tak boleh. Atau kalian pikir aku mau mati? Sampai pisang pun tak boleh. Bukan begitu. Nyonya Wang. Perutmu masih sakit? Lo makan sekarang. Beban pencernaan bertambah. Jadi, Ini. Profesor Sun, bagaimana? Nyonya Wang akan kesakitan lagi. sudah. Siapkan obat sakit. Sepertinya tak sakit. Benar, tak sakit. Profesor Sun, jangan-jangan kau taruh obat sakit di sini. Apa Nyonya Wang? Kau biar tak sakit lagi. Nyonya Wang, hati-hati jangan jatuh. Tak sakit lagi. Badan juga terasa kuat. Profesor Sun, resep makanan ini diperbaiki? Atau ada teknologi di dalamnya? Tanamanku benar punya efek terapi makanan? Zhang Jian, ikut aku keluar. Oh. Zhang Jian. Pisang ini benar tanammu sendiri? Ya, pupuk apa yang kamu pakai? Ini resep warisan keluarga. Bisa dibagi. Xiao Liu, Director. Bawa pisang ini dekat lab untuk diuji. Baik. Profesor Sun, ada urusan. Saya pergi dulu. Oh. Harus cepat coba. Tanamanku benar punya efek terapi makanan. Ayah, kenapa kamu terburu? Ada masalah? Ayah, kau merasa sakit? Pusing, demam, sakit perut? Tidak, aku baik-baik saja. Hai, anak ini. Kau malah berharap aku sakit. Bukan maksudku begitu. Kak, aku pulang. Adik, kenapa? Bukankah kau di sekolah? Kenapa pulang? Semalam baca buku sampai larut. Lupa tutup jendela. Masuk angin. Aku izin pulang istirahat. Ayo, adik, makan. Tidak selera. Zhang Jian, apa yang kau lakukan? Cepat hantar adikmu istirahat. Ayah, percaya padaku. Oh, adik, makan satu. Ayo. Gimana? Tenggorokanku tidak sakit lagi. Badanku juga segar. Sembuh, kan? Kan ku bilang manjur. Halo, Profesor Sun. Zhang Jian, Hasil tes sudah keluar. Pisang yang kau tanam lebih baik dari punyaku. beritahu cara tanamnya. Benarkah Profesor Sun? Sebenarnya aku tak lakukan apa-apa. Cuma ikuti resep rahasia keluarga. Tapi masalahnya, Jumlahnya terlalu sedikit. Aku tak bisa lihat banyak. Kalau kau ada waktu. bawakan lebih banyak. Aku lanjutkan tes. Profesor Sun, bukan aku tak mau. Masalahnya, buahku juga sangat laris. Bagaimana ini? Aku kasih alamat beberapa toko. Nanti kau beli langsung di sana. Barangku dikirim ke sana. Baiklah. Aku beli darimu saja. Apa harga per kilo? Harga grosirku 3 Xiao per kilo. Serenity. Dan aku tak batasi jenis untuk grosi. Profesor Sun, bagaimana begini? Kita buat kesepakatan. Aku jual padamu hasil tanamanku. Tapi Anda harus ajari saya tentang diet terapi. Panti jompo 3 juta setahun. Saya tak mampu bayar sekarang. Lebih baik belajar diet terapi. Awak ibu sendiri. Anak baik. Ide datang ke saya. Baik, saya ajar. Tapi saya tak mau rugi. Buahmu nanti. Kirim yang pula kilo tiap kali. Pakai harga grosirmu. Terima kasih Profesor Sun. Ya. Dengan ilmu diet dari Profesor Sun. Plus buah saya tanam ini. Ibu pasti pulih perlahan saat stroberi matang. Coba dulu untuk ibu. Harus tanam benih ini cepat. Grup Liu masih tunggu. Bentang cepat. Orang tua, Ada apa? Oh, Cuacian. Kau pas datang. Ayahmu utang 30.000 padaku. Sekarang bayar sudah. ayah kapan? Pinjam 30.000 dari pamanku. Saat ibu sakit dulu, takut uang kurang. Pinjam sedikit dari pamanmu. Tapi cuma pinjam 3.000. Kapan jadi 30.000? Jangan bilang begitu. Ini tertulis hitam di atas putih.
Zhang Shunliang utang 7,000 ke Zhang Hu. Ini tulisan ayahmu sendiri. Ini pasti kamu. Penuhi ayahku yang utang. Siapa yang tulis? Omongan kosong. Bukti surat. Keluargamu sudah pakai Audi. Pak pasal kurang 30,000 ini? Paman Hu, sesulit apapun kami tak akan ingkar. 3,000. Tak lebih sepeser pun. Bisa ku kasih sekarang? Aduh. Jantungku sepertinya kambuh. Aduh, ini gimana? Paman Hu kenapa di rumah kami? Meski bukan salah kami. Pasti kena masalah. Tapi rumahku tak punya. Obat jantung cepat. Atau ambil buah. Coba kasih ke Paman Hu. Adik, Kau ke rumah Paman Hu, cari anaknya. Bawakan obat jantung cepat. Cepat. Paman Hu, Coba makan ini dulu. Zhang Jian. Kau lakukan apa pada ayahku? Zhang Jian, ayahku sakit jantung. Kau kasih apa? Tak barang sembarangan. Kau mau ingkar janji? Ini strawberry biasa. Kau lihat gejala ini. Sudah membaik kan? Strawberry. Aku sekolah bertahun-tahun. Tak tahu. Strawberry bisa redakan sakit jantung. Betul. hei Jiang. Memang strawberry ini? Ayah terlalu polos. Kalau dia tulus, bisa utang kita tak bayar. Saya telepon polisi sekarang. Biarkan polisi lihat. Apa masalah strawberry ini? Saya bilang, strawberry biasa saja. Bisa tes kapan saja. Tapi kau begini. Nah, saya tanpa alasan. Apa nak kata? Kalian jangan bertengkar. Zhang Jian memang baik. Ayah, jangan tertipu dia. Kalau dia benar hebat, bisa utang kita tak bayar. Saya pikir strawberry ini pakai hormon paksa. Makan sementara redakan jantung. Tapi rusak tubuh. 3,000. Tak kurang 1 sen. Saya bilang, kembalikan sejumlah pinjam. Lebih tak ada. Saya Zhang Jian lurus. Fitnah sembarangan. Kau pintar. Ayah kita pergi. Tuan Zhang, ada apa hari ini? Tampak kurang senang. Apa? Hanya salah faham. Ada bilang buahku bermasalah. Mustahil. Tomat ceri yang kau tanam, kandungan vitamin, naik 2% dari sebelumnya. Pak Liu mau naikkan harga beli. Benarkah? Aku beli lebih banyak bibit. Pawang, bukankah sudah sepakat? Bibitmu baik atau buruk? 30 per kilo. Baru semalam. Kenapa naik? Harga pasar fluktuasi tiap hari. Yang kuberi sudah termurah. Tuh harga beli sekarang 33. Kujual kena pula padamu. Aku rugi besar. Tapi 40 terlalu gila. Bos, untung tipis jual banyak. Lagi pula, aku bawa uang hari ini. Dik, dengar. Apa aku butuh uang recehmu? Kalau kau beli banyak, Aku paling untung Rp1. Tapi kau cuma 10 kilo. mau harga dasar? Bos Wang, saya mohon, 33? Ya, saya minta sedikit. Anda juga tak rugi. Hei, anak muda. Kau kata kau ni. Kata baik atau buruk? Tidak jual, tidak jual. Pergi Bos Wang. Awas. Pergi. Bos Wang. Puas. Jika saat. Hei, kau yang beli banyak benih tempoh hari. Bos Wang ingatannya bagus. Boleh tanya. Tadi ada apa? Anak muda tadi di pasar ini. Sudah hampir setengah bulan. Biji tahan kering. Katanya desanya kering parah. Mau beli biji bantu warga. Harga sudah sepakat. Tinggal bayar. Nanti malam, distributor telepon bilang kekeringan makin parah. Orang dari kota sekitar sudah habiskan semua barang. Hari ini naik jadi 33 per kilo. Kalau saya jual 30 padanya. Rugi bukan untung. Tak sangka anak ini beli benih. Untuk bantu desa. Waktu kau beli benih biasa dulu, belum sekering ini. Sekarang beda. Beberapa hari lalu orang desa tetangga datang borong barang setengah dari gudang saya. Benih tahan kering sudah laku. Anak tadi nak beli benih kentang merah gurun. Saya tinggal 15 kilo terakhir. Harga 40. Sebenarnya cuma ambil beberapa ribu upah capek. Pawang. Yang dia minta tadi, foto kilo kentang merah gurun. Saya ambil semua. Dan apapun yang ada di sini, benih tahan kering.
Jenis apa pun. Semua simpan untuk saya. Saya ambil semua. Kau mau sebanyak itu. Kau bisa tanam sendiri. Bukan untukku. Paman Liu, jangan khawatir. Benih akan ku cari cara. Bukan aku tak mau beli. Sekarang harganya naik. Aku tahu. Hidup dari setengah hektar. Tunggu sebentar. Aku carikan untukmu. Paman Liu, percaya padaku. Maaf sungguh. Cari lama, tak dapat benih. Kenapa kau di sini? Soal kemarin. Aku terlalu terburu. Tak seharusnya salah paham. Apa? Nabi? Tak aku sangka. Kau beli benih untuk desa. Bos Wang sudah bilang, 2 minggu ini, cari benih tahan kering. Bayar sendiri untuk warga. Maaf, pikiranku sempit. Benih ini, ku sumbang ke desa. Terima kasih. Tak minum lagi. Dengar. Ho, kalau ada apa-apa cari aku. Paman Hu, kau baru sembuh. Kenapa minum lagi? Nakal. Pamanmu tak lemak. Minum sedikit. Tak apa. Tetap tak boleh. Jika kau, kenapa di rumahku? Zhang Xiang pasti marah. Apa kau bilang? Di rumah kita. Apa bisa terjadi? Sama seperti rumah sendiri. Ayah. Jangan pedulikan dia. Kau tak tahu. Aku suruh dia belajar keuangan. Dia malah jadi petani. Urus mesin itu tiap hari. Banyak uang habis sia-sia. Tak apa anak boros. Sama saja. Paman Hu, hari sudah larut. Aku antar kau pulang? Sendiri saja. Suruh anakku antar. Tidak usah. Tidak apa? Tunggu, Fuzi. Telepon sampai rumah, hati-hati. Teleponnya. Bong, obat sudah jadi. Ada apa ini? Mereka mabuk berdua dengan Paman Zhang. Kak, stroberi tanamanmu ajaib. Ibu makan beberapa bit? Iya. Stroberi ini sangat manjur. Bu, tenang saja. Profesor San di Panti King Shangwu sudah setuju ajari saya terapi makanan. Nanti, saya bisa rawat tubuh ibu. Wah, bagus. Anakku sukses. Halo. Papa Zhang, Ya, ada apa? begini, Dirjul Liu ingin bicara soal naikkan harga beli. Bisa ke kantor besok? Tentu bisa. Baik, besok ketemu. Perusahaan saya Baigo 2 siap transformasi. Buka toko dengan sistem reservasi. Pelanggan reservasi sehari sebelumnya. Kami janji kirim hari panen. Jamin kesegaran. Ini draft promosi. Lihat. Reservasi. Plus kirim hari itu. Kalau jenis pesanan terlalu campur, takut tak sempat siap. Kamu terlalu polos. Telat sehari 2 tak apa. Dan hanya member dengan belanja minimum bisa pesan. Kamu jamin kesegaran untuk mereka saja. Harga bisa naik lagi. Lihat. Dulu 55 per kilo. Sekarang naik ke 80. 80 per kilo. Apa terlalu banyak? Tenang. Mereka sudah tak bisa lepas dari buahmu. 3 hari lagi kirim 5.000 kilo. Toko kecil. Anggota terbatas. Cukup jual. Karena sudah ke kota. Mampir ke panti Gurusun. Lihat dia. Tuan Zhangjian, kau dah... Profesor San pusing soal ini. Beberapa herbal biasa di panti. Pemasok bilang habis. Katanya daerah asal kena bencana. Bahkan pengganti tak... Lihat Jinsan ini. Untuk atur darah Nyonya Wang, obat paling penting. Sekarang harganya 3 kali lipat. Belum tentu asli juga Yojo. Untuk atasi lambung dingin, obat paling kunci. Tinggal 1 kotak ini. Profesor Sun, jangan khawatir dulu. Herbal ini, mungkin aku bisa cari cara. Profesor Sun, jangan khawatir. Herbal ini, mungkin aku bisa cari cara. Kau. Ini bukan tanam sayur. Herbal itu. Penting asal daerah. Sedikit beda. Beda langit dan bumi. Profesor Sun, di bukit belakang rumahku ada tanah kosong. Tanah dan iklimnya unik. Mungkin bisa ditanam. Begini, kamu daftarkan jenis tanaman obat yang perlu. Nanti saya coba. Ini 10 obat yang mendesak. Semua bahan inti. Resept Diet Sanatorium. Okey, 3 hari saya jawab. Baik.
Enak, mau beli apa? Obat saya dari sumber asli. Palsu ganti 10. Bos, saya tidak beli obat. Saya mau beli bibit obat. Sesuai daftar ini. Biji darah ginseng, bibit yuzu. Semua barang rewel. Orang biasa susah tanam. Apalagi darah ginseng harus di lereng teduh. Di atas 800 meter. Tanahnya harus humus. Kamu punya itu? Gunung belakang rumahku. Tepat sesuai syarat ini. Ada atau tidak? Ini biji tahun lalu. Tingkat tumbuh tak dijamin. Pri varietas pasti murni. Total selama 100. Saya kasih kompas gratis. Tanam harus ukur arah. Sedikit pun tak boleh. Oke. Terima kasih, Bos. Bos Lee bilang, ginseng darah butuh tanah humus. Lereng teduh. Sepertinya di sini. Oke. Mantra bumi. Hasil. Untung Profesor minta 10 jenis. Kalau lebih banyak, tubuhku tak kuat. Rusak. Sibuk tanam. Lupa tandai biji. Aku tak kenal satu pun ubat ni. Oh ya, Zhang Xiuyang mahasiswa terkenal. Dia pasti kenal obat ini. Zhang Xiuyang, bisa bantu saya? Bantu apa? Saya tanam obat di Bukit Belakang. Tapi tak tahu mana yang mana. Sekarang semua sudah matang. Belajar ni. Bisa bantu aku kenali? Herbal. Kau ini, apa lagi yang kau coba baru? Paman Hu, ceritanya panjang. Lebih baik kenali herbal dulu. Profesor Sun masih menunggu. Xiang. Ayo, jalan. Seperti ini dia. Ini Huang Qi. Huang Qi, lihat potongannya. Ada pola kerisan. Daun Doremus. Ada bau kacang. Cium ini. Ini. Tugu akar, ada bekas akar halus. Lihat potongannya. Agak kan? Ya. Iya. Tadi terasa licin. Ambil daunnya. Taruh di kotak. Beri tanda. Baik. Terima kasih banyak. Kalau tidak, entah bagaimana jelaskan ke Profesor Sun. Tak apa. Iya. Yang sana juga. Ya. Kualitas ini lebih baik dari pesananku. Bagaimana kau tanam? Seperti yang kau bilang. Cari tempat cocok dulu. Lalu rawat rajin. Selesai. Profesor Sun, semua indikator sudah lampaui. Terutama saponin ginseng darah dan kali standar. Hei, anak baik. Tak salah lihat kau. Semua herbal ini aku ambil. 100.000. Bagaimana? Tidak. Sudah sepakat. Bantu atasi masalahmu. Mana bisa minta uang? Kau terlalu formal. Panti jompo ini, harga pasar herbal ini Juga 80.000. 100.000 itu wajar. Lihat herbal yang kau tanam. Kau habiskan waktu, buang waktu. Itu uang juga. Profesor Sun. Bukan maksud saya. Hei, saya tahu maksudmu. Begini, uang ini, anggap uangmu ke herbal. Nanti, produk herbalmu pasok ke saya. Setuju. Oke. Profesor Sun kasih total 100.000. Ini 50.000 untukmu. Tidak bisa. Saya tak bantu apa-apa. Tanpa bantuanmu kenali herbal. Saya tak bisa kirim barang. Lagi pula, kau bayar sendiri dulu. Beli benih untuk desa. Uang ini ganti untukmu. Apa? Masih sungkan? Dulu ada salah paham. Tapi sudah selesai. Sudah. Mulai sekarang jadi teman. Ambil saja. Sebentar, mau bicara sesuatu. Begini,
Aku mau perluas tanam. Tak cuma sayur buah, juga tanam obat. Kamu paham teknik. Aku bisa dapat benih bagus. Kita kerjasama. Okey. Setuju. Besok aja. Besok ke rumahku. Kita bahas. Okey. Sebab anakmu dapat berapa? Kali ini dapat 50,000. 50,000? Tanam obat segitu untungnya? Kamu dengan Kiang. Benar mau kerja sama? Iya dong. Karena Kiang paham teknik. Dan dia orangnya rajin. Kerja sama dengannya. Pasti benar. Ini mau bikin seluruh desa kaya. Kita kita urus dulu keluarga sendiri. Nanti bantu warga desa. Ya baik. Saya simpan, kamu simpan. Dari barat desa ke tepi sungai. Setidaknya 50 hektar. Tahun lalu kosong. Karena kering. Kebanyakan warga. Saya ini tak rencana tanah. 7 hektar cukup untuk awal. Tapi untuk suplai grup Liu dan panti jompo, minimum perlu 100 hektar. Masalahnya, di sini, lahan sebanyak ini tersebar di 20 lebih rumah. Satu-satu terlalu lama. Kita naikkan sewa. $4.5 per hektar per tahun. Bayar setahun dulu. Suat lah! Ini lebih mahal 50%. Dari sewa di pinggir kota. Bayangkan. Kalau kita tanam herbal, laba bersih per hektar per tahun. Bisa capai ratusan ribu. Sewa ni tak seberapa. Dad, warga desa kita musim kering. Panen gagal. Uang ini bisa bikin hidup mereka tenang. Dan juga biar mereka percaya serahkan tanah ke kita. Maksudmu? Pakai ketulusan tuh dapat kepercayaan. Tapi sewa setinggi ini, kalau Profesor Sun sudah pesan barang kita tahun depan dan uang muka grup Liu minggu depan juga akan masuk. Nanti rantai modal kita masih tak putus. Kapan kau mau? Bilang ke warga. Begini, nanti kita kumpulkan semua di kantor desa. Bilang bareng mereka. Okey. Warga sekalian begini. Saya dan Kiang mau sewa tanah kosong desa. Untuk tanam buah dan obat. Barang per bulan per hektar. Kami kasih sewa 3,000. Berapa 3,000? Jang, kau bercanda? Lahan pasir 2 hektarku. Tahun panen baik. Kau cuma dapat 100 kilo gandum. 3,000, benar atau tidak? Kau dapat makan siang gratis. Ada apa-apa? Tahun lalu orang luar sewa lahan. Bilang bayar 1,000. Setelah panen, kabur. Warga, jika tak percaya, Tanda tangan kontrak setahun dulu. Asal tanda tangan hari ini. Saya bayar sewa langsung. Benar. Saya jamin dengan keahlian pertanian saya. Kami pakai teknologi anti kering baru. Pasti berhasil. Kontrak juga tulis. Apapun hasil panen, sewa dibayar tiap tahun. Prioritas pekerjakan kalian per orang per hari. Minimal 100. Upah 100. Saya tanda tangan. Antri. Jangan kacau. Antri rapi. Ayo. Ini 3,000. Syawah. Sewa tahun depan, ambil di sini. Hei, cepat-cepat. Ini. Hei, Kiang! Ayahku bisa datang. Meski kakinya lemah. Tapi rumput masih bisa. Tidak masalah. Besok suruh dia temui aku di ladang. Aku beri kerja ringan. sudah 46 keluarga. Tanda tangan kontrak. Sewa 87 hektar. Jauh di atas target. Kali ini kita lakukan besar-besaran. Tapi sewa banyak tanah. Mudah bocorkan rahasia Dewa Pertanian. Lebih baik bangun gubuk isolasi. Dan cari penjaga. Teman Hu. Ya. Hei Jian, datang. Terima kasih. Taman Hu. Aku mau di tanah sewa. Buat tenda isolasi setinggi 3 meter. Takut ada orang asing masuk. Makanya minta kalian Hindu jaga. Tentu saja. Siang 2 orang, malam 3 orang jaga. Gaji 5,000 per bulan per orang. Hei, kau meremehkan aku. Kita satu desa. Dan kau kerjasama dengan aku. Bisa aku minta uang. Paman Hu, hubungan tetaplah hubungan. Bisnis tetaplah bisnis. Jangan campur aduk. Baik, aku suruh kalian kerja gratis. Makin kusuka kau. Kiang ikut kau, aku tenang. Paman Hu, tenang saja. Tanaman di tenda mahal. Kalau rusak, bukan jumlah kecil. Kalian jaga dari orang luar, juga dari ayam, bebek, kucing, anjing. Baik. Semua dengar kan? Kita bisa kerjakan ini. Mata saya seperti burung hantu malam. Tak ada gerak-gerik yang luput. Baik. Saya lega.
Jian, tak perlu jaring pelindung matahari. Tanaman, obat tak suka cahaya kuat. Sudah saya suruh kirim. Kau bisa pasang. Ya, baik. Chang Jian, ada celah di timur. Harus ditutup. Tutup dengan semen. Pasang kawat berduri. Tapi ingat, selain saya dan Kiang, tak boleh ada yang masuk. Mantra bumi. Mantra hasil. Kali ini matangkan 20 hektar. Ini lebih melelahkan dari sebelumnya. Untung ada tenda isolasi. Kalau tidak, pemandangan jika ketahuan orang lain, pasti bikin takut mati. Light! Ya dengan hill! Saya cuma ingin lihat apa yang ditanam. Kenapa tegang begitu? Chang Jian bilang, barang di dalam mahal yuk. Rusak, kau tak mampu bayar. Mau kerja? Datang besok. Pasti kau lihat banyak. Yang mau kerja daftar di kantor desa. Utamakan warga penyewa tanah. 2 kali makan gratis tiap hari. Tak boleh lihat ya sudah. Hei, sombong amat. Hei, Awasi lebih, terutama malam. Jangan biar orang curi celah. Ya, baik. Gula ini lebih tinggi dari stroberi impor. Chang Jian, kau benar. Harta karun. Box Liu pesan khusus. Sampai barang ini harga 150 per kati. Nanti tetap harga ini. Oke, minggu depan kirim lagi melon jaring baru. Nanti rasanya pasti tak kalah dari Jepang. Bos John, bibit melonmu ada rahasia? Kenapa tampak segar sekali? Brosur rahasia tak bisa dibocorkan. Baiklah. Ini uang bukan 500,000. Pesan barang bulan depan. Baik, terima kasih. Akar ginseng ini utuh sekali. Lebih baik dari yang kupesan di Changbai. Chang Jian, pupuk apa yang kau pakai? Daun busuk dari gunung. Mungkin tanah dan air kocok. Profesor Sun, kandungan astragalosida melebihi 3%, memenuhi standar obat. Berang ini bagikan ke tiap bangsal. Benar. Pupuk yuzu, nyonya wang. Hampir habis. Prioritaskan dia. Baik. Profesor Sun, ini rencana pasukan bulan depan. Ya. Tambah 50 jin goji. Pasien sekarang. Minta barangmu. 20 jin. Chang Jian, stroberi merah seperti batu permata. Pasti laku mahal. Angkat pelan-pelan, Nanti rusak. harga turun. 7,5 kilo. Stroberi sudah 1.500 kilo. Timun untuk sambung singkir cukup untuk pesanan grup Liu. Oke. Hei, Li! Kerja. Jangan curang. Chang Jian sudah beri banyak. Au, buru. Aku cuma mau coba. Tidak apa. Nanti selesai kerja. Semua dapat 1 kilo. Bawa pulang untuk keluarga. Benar, Sat? Tapi jangan makan di dalam. Aturan harus dijaga. Semuanya kita sudah jual banyak. Nanti ambil. Gaji di Kia. Oke. Terima bos. Orang desa tidak punya niat buruk. Tapi pasti ada yang curiga. Rahasia biji Dewa Pertanian. Harus kujaga baik-baik. Minggu depan, bawa ahli. Periksa rumah tanammu. Kalau bagus, siap tanda tangan. Kontrak 5 tahun. Silakan kapan saja. Chang Jian, perkenalkan, ini Profesor Zhou dari Akademi Pertanian. Chen dari Lembaga Tanah. Dan Ken Daktili. Yang kenali mutu. Terima kasih. Para ahli perjalanan melelahkan. Mau ke kantor desa dulu? Minum teh, istirahat. Jangan repot. Langsung ke rumah tanam. Cepat lihat. Tenang. Katanya teknik tanammu bisa gandakan zat aktif herbal. Mau lihat sendiri. Baik. Rumah tanam kami 3 zona. Lihat. Timur zona buah.
Tengah jalur tanam sayur. Garot zona obat kita. Atau kita mulai dari zona obat? Setuju. Saya bawa alat uji tanah. Ambil sampel analisis. Jangan lihat itu gubuk. Sudah terkunci. Siap untuk semua. Keamanan kalian standar? Barang di gubuk mahal. Harus hati-hati. Akan rapat dengan titik mutiara. Ciri ginseng darah top. Biasanya tanam 3 tahun. Kurang setahun. Kami pakai tanah humus khusus. Siklus tumbuh setengah. Kandungan organik tanah 6.8%. Jauh di atas standar. Cara perbaiki tanah. Oh, pakai daun busuk gunung belakang. Kabur abu kayu. Fermentasi 3 bulan. Rasio pasti. Rahasia Zhangjian. Kandungan polisakarida yuzu 7.1 ppm lebih tinggi dari standar farmakopa. Goji ini bagus. Biji penuh. Warna merah cerah. Goji, pasok ke hotel sebelumnya. Banyak tamu puji. Lihat area buah. Ayo. Sini. Strawberry ini kadar gula 19,2%. Strawberry impor rata-rata kuat tinggi. Melon, jaring kuning. Garis merah. Siu. Manis tapi tidak enak. Air cukup. Kirain ke toko bayi gua dulu. Saya mau promosi ini. Melon jaring ini baru kami kembangkan. Sekarang produksi 200 kg per minggu. Kalau permintaan besar, bisa berluas tanah. Semua indikator jauh di atas standar industri, terutama komponen aktif herba dan kadar gula buah. Tanda top. Halio, kalau tanda kontrak jangka panjang, pasti untung tanpa rugi. Kontrak 5 tahun yang disepakati. Bisa ditandatangani sekarang. Tentu saja. Tapi soal pasokan, perlu dikonfirmasi lagi. Oh, begitu. Sekarang area herbal, produksi ginseng darah 800 jin, Sphagalus 200 jin. Area buah bisa pasok stabil. Jika diperluas, tahun depan kapasitas bisa 2 kali lipat. Harga sesuai kesepakatan. Herbal tetap 800 jin. Sayur bungkus 150 jin. Uangmu naik jadi 2 juta. Bagaimana? Tentu saja. Kami jamin. Pasti jaga kualitas. Jika ada yang tak lulus uji, kami siap ganti 10 kali lipat. Dengan keyakinan ini. Berarti kalian kuasai teknologi. Tanda tangani kontrak ini, desa kita lebih maju. Nanti tim teknis akan hubungi. Usahakan jadikan sini. Usaha? Basis perkuntuhan. Organik. Ngomong-ngomong, aku punya ide lain. Silakan, Direktur Liu. Buah, sayur, dan herbalmu. Semua dijual bahan mentah. Margin untung masih bisa digali. Saran saya, bangun pabrik olahan. Buat produk olahan lanjutan. Seperti selai stroberi, goji kering, atau minuman herbal. Pabrik olahan? Iya. Supermarket dan hotel grup kami butuh banyak produk olahan. Seperti itu. Kalau kalian olah sendiri, nilai tambah bisa lipat ganda. Dan bisa atasi masalah kerja di desa. Ide Zhangjian bagus. Buah cenggar cepat busuk. Setelah diolah, tahan lebih lama dan kurangi kerugian kirim. Betul. Menurutku bisa. Kebetulan di desa kami, jelas ada hak kosong. Bekas pabrik petah. Kucuk jadi pabrik olahan. Butuh dana dan dukungan teknis. Hubungi saya kapan saja. Kita bisa tanda tangan perjanjian pembelian produk olahan demi pasar Anda. Terima kasih banyak Pak Liu. Kali ini benar-benar bantu bangun pabrik olahan. Butuh orang kerja kan? Anak buah saya dan ibu-ibu desa bisa kerja. Pasti utamakan warga desa. Nanti upahnya lebih tinggi 20% dari upah petik sayur. Hari ini kami tidak cuma tinjau proyek, tapi juga saksikan hal baik. Langkah Pak Liu jauh bantu Zhang Jian sekaligus buka rantai industri grup. Saling untung saja. Zhang Jian, kalau rencana pabrik olahanmu sudah pasti, nanti saya minta teman dari biro desain buatkan gambar. Ya, nanti saya rencanakan dengan Kiap. Segera tetapkan hal ini. Bangun pabrik pengolahan. Warga desa tak perlu merantau kerja lagi. Atap pabrik bulan depan selesai. Gudang suhu tetap yang Anda minta. Pakai bahan isolasi khusus. Biaya agak tinggi. Tak apa, uang bukan masalah. Tapi ingat, pastikan kualitas penyimpanan obat dan buah segar. Kontrol suhu. Jangan sampai salah. Zhang Jian, istirahat. Minum sup kacang hijau. Makasih, Bibi Liu.
Ini anakku, Xiao. Dia mau jadi sapam pabrik. Setuju? Senju. Xiao orangnya jujur. Besok suruh dia datang. Ke ketua tim. Nanti ikut pelatihan dulu. Saya jaga pintu baik-baik. Ada orang asing masuk. Setelah pabrik beroperasi, saya penjabul warga kerja. Sortir, kemas, kirim. Semua butuh tenaga. Prioritas pada keluarga miskin. Gaji bayar tepat waktu. Okey. Lahan itu untuk apa? Tidak ada di gambar. Nanti bangun gudang dingin. Kirim ke grup Liu nanti. Pastikan rantai dingin penuh. Ginseng darah ini Lebih baik dari bed sebelumnya. Nyonya. Pakai sebulan. Indicator anemia membaik signifikan. Profesor Sen Raise PPI Anda. sangat manjur. Ibu, Saya sudah lebih baik. nak bisa baru cukup. Dan ini kebutuhan bulan depan. Ginseng darah 100 kg. Uji, lantai sushi. Juga bos Lee baru. Mau pesan bubuk astragalus. Tawaran tinggi. Bubuk astragalus bisa. Tapi jamin kemurnian. Tanpa campuran apapun. Sifatmu ini. Kami percaya. Oh ya. Dengar Profesor telepon minggu lalu. Terus puji perbaikan tanahmu. Mau kamu? Oke, mengapa bagi pengalaman di Institut Pertanian? Aku kurang pandai bicara. Takut tak jelas. Suruh Kiang saja. Dia paham teori. Boleh juga. Anak muda. Banyak diskusi bagus. Lagi. Ubi dalam resep diet ini baru tanam di rumah kaca. Minggu depan kirim sampel. Bagus. Aku cari ubi berkualitas susah. Hihi. Tamamanmu aku percaya. Kemarin, ayah lihat pabrik olahan. Pulangnya. Bicara terus, tak sangka petani sekarang bisa buat industri. Nanti kita pasti semakin baik. Setelah pabrik beroperasi, suruh ayah jaga gudang. Lebih ringan. Ayah belum tua. Bisa bantu kamu. Ayo, ayah, makan. Wah, Pak Lee. Pak Lee, anda datang. Silakan duduk. Ayo, ayo. Dana subsidi kita sudah masuk rekening desa. Saya ke sini untuk bicara. Kelola bersama wakil warga. Bagus. Ini hal baik. Tahun ini desa kering parah. Banyak keluarga tak punya pendapatan. Kita bisa pakai uang ini untuk bangun. Area irigasi. Bagaimana? Dengan begitu, desa tak takut kekeringan lagi. ID bagus. Kang Jian, desa jang kecil punya kamu. Sungguh beruntung. Sejak jual buah Zhangjian, Bong Jun naik 30. Banyak pelanggan tetap. Aku benar, kan? Barangmu laku keras. Anunya, terima kasih Pak Liu. Saya jamin. Kirim yang paling segar tiap hari. Bulan depan buka cabang di kota tetangga. Nanti perlu tambah pasokan. Kamu bisa ikuti. Tentu saja. Tapi 20 hektar baru. sudah ditanam. Bulan depan berbuah. Ini penjualan minggu ini. Melon jaring paling laku. Sudah habis 3 kali. Aku suruh Kiang. Kirim 500 jin lagi besok. Zhang Jian, makan malam denganku nanti. Aku mau bicara soal kerjasama olahan. Aku mau olah selai stroberi dan anggur goji. Pakai bahanmu. Bagus. Aku mau perpanjang rantai. Jadi pendapatan tahun ini bisa naik semua. Bos Liu kena masalah. Polisi, Loki. KTV permen kita. Tenang dulu, pelan-pelan. Pagi tadi, ada tamu di KTV. Makan buah. Tiba-tiba pingsan. Di rumah sakit. Kata keracunan makan. Polisi sudah blokir dapur belakang. Kata masalahnya ada buah yang dikirim Zhang Jian. Mana mungkin? Buah yang kukirim. Semua sudah diperiksa sebelum dikirim. Mana-mana beracun? KTV. Zhang Jian ikut aku. Oke. Maaf, Direktur Liu. TKP dilarang untuk orang tak berkaitan. Hasil awal tunjukkan. Stroberi di piring buah. Ada residu organofosfat tinggi, kocok dengan muntahan tamu pingsan. Mustahil. Terus stroberiku. Dari panen sampai kirim ada CCTV. Mana mungkin ada organofosfat? Petugas Lee, kami pemasok dan klien. Perlu lihat. Laporan tes piring buah. Terkait juga. Tolong beri rekaman CCTV dapur. Ikut aku, jangan rusak TKP. Ya, kandungan organofosfat stroberi ini Letapalan kali lipat dari standar. Label ini milik kita. Tapi kemasan ini bukan Stroberi yang saya supply. Semua bungkus kertas transparan. Buat produk murahan begini. Strawberry yang saya supply. Membungkus kertas transparan. Bukan produk murahan begini. Ya. Kemarin ada kiriman. Kata mereka ganti kemasan. Suruh ganti stok langsung. Siapa yang kirim? Ada catatan? Pria baju, kerja biru. Dari logistik Liu katanya. Saya tak fikir panjang.
Cari tahu identitasnya dan gerak-geriknya. Juga tiap pesaing kita yang baru umumkan masuk pasar buah premium Hongyuan Group. Bos Hahang Wah, lihat toko kita minggu lalu. Manager Zhang Lei yang layani. Dia tanya banyak soal saluran supply. Saya kira belajar biasa. Pasti mereka yang lakukan. Mereka pasti mau rusak nama kita. Kami segera periksa. Relasi sosial, Zhao Tiancheng. Kalian jaga bukti di lokasi. Semua indikator normal. Residu pestisida. Tidak ada sama sekali. Masalah pasti ada di Tahap distribusi. Truk kami GPS 24 jam. Tunjukkan kemarin jam 3 sampai 5 sore. Berhenti di depan gudang Liu. CCTV tengah. Corner menit mati layar. Seperti sengaja diganggu. Tuan Peneliti itu cukup untuk sabotase. Kami akan minta geledah Hongyuan Group. Fokus cari pria. Pakai gelang tengkorak. Siapa pun pelaku, kita harus buktikan tak bersalah. Kalau tidak, hasil kerja warga sia-sia. Saya suruh PR siapkan pernyataan dan hubungi media. Umumkan proses tes. Kamu pastikan pasukan lanjut. Jangan biarkan lawan menang. Teman-teman media, penyelidikan polisi. Kasus peracunan ini lakukan oleh Zhao Tiancheng dari Hongyuan Group. Menyuruh karyawan. Kami sudah ajukan gugatan. Tuntut tanggung jawab hukum. Semua. Ini hasil tes dari Hingshan Wu Sanatorium. Ini buktikan kami sepanjang proses. Dari tanam hingga panen akhir. Tanpa residu pestisida. Terima kasih atas perhatian dan minta konsumen terus percaya kami. Pajang, setelah ini akan perketat pengawasan distribusi? Tentu, kami tempel label anti palsu di setiap kotak buah. Cukup scan kode. Lihat rekaman pengawasan penuh. Juga, kami bersama Liu Group bangun pusat logistik rantai dingin. Pastikan keamanan transportasi. Saya mewakili warga desa Xiaojiang. Terima kasih pada Liu dan Zhang Jian. Mereka bawa kami makmur. Masih tahan uji. Mereka pengusaha berhati nurani sejati. Penjualan hari ini naik 30% dibanding sebelum insiden. Banyak datang khusus beli. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Liu. Saya sudah pasang CCTV. Di tenda isolasi. Pelanggan scan kode bisa lihat proses tanam. Dengan ini, Semua lebih tenang. Ini perjanjian tambahan kerjasama olahan. Setelah hasil investigasi polisi keluar, 3 supermarket hubungi kami, minta agen eksklusif selai stroberi Anda. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Liu. Kak, grup Hongyuan diperiksa. Ya, coba lihat. Lihat. Coba lihat. Untung Anda tenang. Tidak panik. Kampung bilang Anda tahan banting. Dan bisa bertani. Oh ya, saya sudah patenkan teknologi label anti palsu. Sekarang sulit ditiru. Bagi bos licik begini. Harus ditangkap. Kita cari uang, harus lewat jalan benar. Jangan tiru mereka. Tenang. Aku pasti tak begini. Akan? Pengadilan terima gugatan kita. Minta Hongyuan ganti rugi 20 juta. Dan minta maaf publik. Zhao Tiancheng diduga penganiayaan. Kena 5 tahun lebih. Insiden ini malah promosi kita. Nama buah berkualitas tersebar. Saya usul luncurkan sistem anggota dekat klien premium. 20 juta sebanyak itu. Tak banyak. Ini bukan hanya ganti rugi, tapi buat aturan industri. Mau bersaing curang, harus bayar harga. Kita kerja sama jangka panjang dengan 3 media. Laporkan kebunmu tiap minggu. Tonjolkan konsep tanam transparent. Boleh. Okey, tak ada lagi. Mubah. Zhang Jian, ke kantor Kung. Baik. Ini kuartal ketiga sejak pasuk sayur dan buah Anda. Laba divisi restoran grup naik 2 kali lipat tahunan. Harga rata-rata hotel mewah naik 20%. Banyak tamu minta bahan khusus Zhang Jian. Dengan tren ini, nilai pasar grup Liu akhir tahun bisa tembus 8 miliar. Dewan baru kirim surat. Minta tambah pasokan, terutama melon jaring dan ginseng darah. Saat ini rumah tanam produksi 8,000 jin buah per bulan dan 500 jin herba. Untuk naikkan produksi, perlu perluas lahan tanam. Tim pemasaran sudah survei. Supermarket mewah kota sekitar mau better, mau ambil barang dengan premi 30%. Huanzhang, bisa perluas pasokan ke kota tetangga? Bisa. Saya rencana sewa bukit belakang untuk buat kebun 1000 mu. Nanti tak hanya penuhi kebutuhan Liu, tapi juga buka proyek wisata petik. Kebun buah 1000 hektar. Butuh dana berapa? Liu bisa ikut. Anggaran awal sekitar 5 juta.
utama untuk perbaikan tanah dan irigasi. Pakai teknologi baru dari Akademi Pertanian. Buat model sirkulasi organik. Ada mata air alami. Bisa bangun kolam. Lalu pasang pipa titses. Ipar ke tiap area. Lereng utara, cocok tanam ceri dan blueberry. Lereng selatan banyak sinar. Kocok tanam melon jaring dan anggur. Sawah teras desa ini. Terbengkalai 20 tahun. Desa sudah lama ingin kembangkan. Kalau mau sewa, beri harga 500 per hektar per tahun. Kontrak 30 tahun. Bayar 10 tahun sekali. Banyak batu di bukit belakang. Mudah buka lahan. Suamiku dulu, tukang batu. Bisa bantu ledakkan batu. Jangan ledak, pakai metode ekologis. Tanam semanggi dulu untuk tanah kampur tanah daun. Perbaiki kualitas tanah. Tapi perlu sewa 50 warga desa. Makan inap, upah 150 per hari. Makan inap sunlight stick, ya. Aduh, angin di gunung belakang kencang, harus tanam barisan pohon pelindung di barat. Dulu saya kerja di hutan. Saya tahu pohon mana tahan angin. Pembibitan ini butuh 800.000. Lebih baik beli bibit, jadi... Kalau tanam sendiri, bisa jamin kualitas. Dan Profesor San bilang, kita tanam bibit, cocok iklim lokal, lebih ke Sepunggu. Dengan begitu, hasil naik 20%. Saya sudah hubungi pabrik alat pertanian. Minggu depan, kirim 3 mesin penggembur. Mekanisasi saat buka lahan. Hemat setengah tenaga. Nak, bawa ini saat awasi kerja di gunung. Jangan sampai capek. Ibu sekarang sudah bisa masak untukmu. Setiap hari antar makanan hangat. Ya, makasih Ibu. Dari petik di kebun ke rak toko, tak lebih 12 jam. Tiap mobil pasang GPS dan kunci elektronik. Buka tengah jalan, alarm bunyi. Ini untuk kebun 1000 hektar. Sistem logistik pendukung. Nanti buahmu tak perlu gudang. Langsung dari ladang ke toko. Profesor Sun tekankan, sebelum panen, harus disterilkan. Hindari kontaminasi. Oleh, warga perlu dilatih pakai. Tenang, nanti kirim beberapa ahli. Bimbing warga penuh. Terima kasih Pak Liu. Lubang pohon ceri, gali 80 cm dalam. Bawah lapis 20 cm pupuk organik. Tutup tanah tipis, baru tanam bibit. Oh, dia paham. Hei, Li, semua air sudah sampai. Suruh Pak Wang bawa mobil ke tepi sungai. Lalu sore itu, pipa di lereng utara. Harus selesai. Siang, pasang katup pintar tiap zona. Nanti bisa siram dari jauh. Oh ya, suruh Paman Liu jaga panel buka tiap pagi dan sore. Apa ini? Bau sekali. Ini dari jerami rumah kaca dan kotoran kambing difermentasi. Bikin buah manis. Nanti kalau berbuah, kasih kalian masing-masing 10 kg. Dengan laju saat ini, Setelah kebun berproduksi, biar bahan Liu turun 15-40%. margin kotor naik ke 60%. Sekarang tambah investasi. Ambil hak kajian eksklusif. Kebun 1000 hektar, kapasitas besar. Bagaimana kalau penjualan lambat? Selain Liu, ada Panti King Shangwu dan 3 hotel bintang 5. Semua sudah dengan kita. Kontrak perjual ditandatangani. 1 tahun produksi tahun depan sudah dipesan. Dewan setuju investasi 3 juta. Papenca sah saham kebun. Tidak ikut manajemen, hanya dapat dividen. Lagi, kirim live teknisi tetap di kebun. Bantu perbaiki variasi. Hari ini harus siap 3.000 kotak pesanan. Bekerja shift 2. Kemas vakum, tahan segar 15 hari. Rezeki bilang, besok sampai toko kota tetangga. Ini di kota, hadiah. Kita foto udara kebun. Kode QR lacak. Nanti pelanggan bisa lihat proses panen. Buah cacat gimana? Uang sayang? Kirim ke pabrik sus buat just blueberry. Hotel Liu butuh. Lalu, bisa buah cacat. Jangan buang. Nanti bisa jadi bahan selai. Nyonya Wang, indikator Anda sudah normal. Dalam rencana diet Anda, blueberry kaya zat base itu berperan besar. Chang Jian, anak saya juga di bisnis kuliner. Beberapa hari lalu dia bilang mau investasi di kebun Anda. Katanya, mau buka di kota. Supermarket, rantai kebun. Jual buah organik Anda. Setuju? Tentu saja. Tapi satu hal, yaitu Anda harus jamin. Jangan perang harga. Buah, saya fokus kualitas. Tidak pakai harga murah rebut pasar. Baik, tenang. Nanti dia datang lagi.
Saya suruh hubungi Anda. Selain dari buah sisa Anda, Gold's Roti, sangat harum. Kata Profesor Sun, tempurkan kesarapan pasien. Asal manjur. Pak Sun. Tak ada urusan. Saya pergi dulu. Bye-bye. Kakek, ini kuda bisa makan benteng. Pasti macam lawan tak punya serangan. Anak muda, kau juga tahu catur. Ayo main denganku. Okey. Daya catur bagus. Oda ketegaran petani. Tubuhmu tampak sehat. Kenapa pakai kursi roda? Kaki dingin tua. Saya di sini setengah tahun. Sering lihat kau antar barang. Strawberry yang kau antar lebih manis dari yang ku makan di luar negeri dulu. Benarkah, kakek? Kalau kau suka, lain kali ku antar lebih banyak. Oh ya, ibuku juga punya kaki dingin tua. Tapi berendam kaki pakai absintus. Sangat manjur. Nanti kalau ada kesempatan, dia buat lebih banyak. Baik. Kaki tua saya ini. Obat barat dan timur sudah semua. Mungkin belum tentu lebih manjur dari resep Anda. Besok saya main catur di sini lagi. Di tempat yang sama. Pak, ini absintus untuk bab. Taruh di sini. Baik, terima kasih. Halio, kecanduan catur Anda semakin besar. Sang kecil. Pemuda ini bukan hanya jago tanam. Jago atur juga. MB saya 3 bidang. Ya, tetap Terlalu puji. Begini, ayah saya kepala desa. Setiap hari main catur dengan... Saya biasa lihat dan saya pun ikut belajar. Jangan buru-buru. Usia sudah tua. Kalau terlalu bersemangat, tekanan darah naik. Sang kecil sudah lebih baik. Oh, hati-hati ya. Nah, sebentar. Temani saya mancing. Di panti ini, ada ikan mas besar. Boleh. Ada reaksi. Bagus. Cucu saya, kalau setengah tenang sepertimu, dia cuma pikir perluas bisnes. Tak temani saya mancing. Hah? Menurut saya, anak muda punya semangat itu bagus. Saya juga pikir bertani tak berguna. Tapi kemudian sadar, lakukan satu hal dengan baik. Sudah susah sekali. Sebelumnya, aku pernah cerai. Wanita itu terlalu materialistis. Dia meremehkanku karena petani. Jadi ditinggalkan aku. Itu. Minggu depan, ulang tahunku, ada pesta di kebun anggur ini. Nanti kamu datang. Biarkan kamu lihat. Berguna untuk bisnismu. Kakek, aku cuma petani ke tempat seperti itu. Tidak cocok. Tanamanmu itu lebih berharga dari barang antik, bos-bos. Jauh lebih mahal. Sudah putus. Nanti aku suruh Sokri jemput kamu. Datang. Aku perkenalkan cucuku, Lou Shiwen. Zhang Jian, kenapa kamu di sini? Aku temani kakek, Director Liu. Lama tak jumpa. Kalian kenal? Dia yang dulu. Saya ceritakan, mitra kerja. Dia tanam banyak buah dan sayur berkualitas. Oh, ternyata kamu. Tak kira, kau jago catur dan bertani juga hebat. Tidak. Padio, ini dia teman lintas usia Zhang Jian dari desa Zhang. Punya banyak bakat. Anak muda. Aku dengar namamu. Aku tos untukmu. Ya, kau kerja sama dengan Liu. Ada minat? Masuk hotelku. Tuan ini, aku tak bisa minum. Alergi alkohol. Ganti minuman saja. Soal kirim barang. Jika butuh, besok saya kirim sampel. Pali, Zhang Jian memang tak bisa minum. Saya ganti dia. Shiwen memang perhatian. Xiaozhang, saya supermarket. Butuh sayur organik banyak. Harga bisa diatur. Okey, saya bisa sediakan. Tapi ada syarat. Yaitu, tulis pasokan langsung dari desa Xiaozhang. Biar warga desa tahu lahan kita bisa hasilkan emas. Kebun Zhang Jian ada CCTV langsung. Bisa dicek kapan saja.
Berani? Besok asisten hubungi Anda. Anak muda ini bagus dibanding yang banyak bicara. Pedagang itu. Nona, Direktur minta Anda dan Tuan Zhang Jian ke ruang istirahat. Kebun buah Zhang seluas hektar tak cuma hasilkan buah, tapi juga bisa jadi dek. Orang kota sekarang suka budaya dari ladang ke meja. Kalian berdua, kenapa tidak kerjasama buat Seri makanan sehat. pakai bahan organikmu? Dan jalur produksi Liu buat salad siap saji, sop, obat, herba, puree buah anak, pasar besar sekali. Di panti kami, setiap hari mau makan sayur segar, tapi tak sempat masak. Kakek benar. Bagian sarapan hotel perusahaan kami. Kekurangan produk siap saji berkualitas. Ginseng darah dan goji berimu. Bisa jadi paket bubur sehat. Milan, bisa. Di belakang rumah kami ada lahan kosong. Ikut Yori. Di dalam kocok untuk bengkel olahan. Dan warga desa kami semua punya skill. Tenaga kerja, siap pakai. Ini draft dari divisi hukum. Liu beri teknologi dan saluran. Kamu beri bahan dan tempat. Untung bagi 70-30. Kamu 70, saya 30. Saya 70. Kamu bahan baku itu harus dapat bagian besar. Saya setuju. Minggu depan R&D. Ambil sampel kebun. Cat. Buat 10 produk uji coba. Oke. Oh iya. Projek kerjasama ini, saya tambah satu syarat, yaitu prioritas rekrut penyandang disabilitas desa Zhang. Baik. Sepakat. Tak disangka, ya, kakekku ternyata sangat menghargaimu. Setelah pensiun, dia tak pernah urus perusahaan. Mungkin karena aku tak mengalah saat main catur. Oh iya, soal makanan sehat. Terima kasih ya. Itu semua karena kemampuanmu sendiri. Ngomong-ngomong, Rabu depan, tim riset akan ke kebun. Kau siapkan sampel ginseng merah dan goji. Oke, nanti Kuroki yang petik duluan pasti paling segar. Ini dari rumah kaca kami, perhiasan baru yang diperbaiki. Coba. Memang lebih harum dari goji biasa. Tapi, tadi saat kau menari, kau injak kakiku 5 kali. Harus ganti sepatu dansa baru. Aku ganti. Yang daftar ada 80 lebih. 15 penyandang disabilitas. Sesuai permintaanmu. Bengkel pengolahan dibangun di Profesor pabrik batera dekat kebun. Mudah transportasi. Laporan lingkungan sudah disetujui. Oke. Mulai besok ratakan lahan tiap pekerja per hari. Dihitung 200 yuan. Plus 3 kali makan. Oh iya. Tim Zhanghu. Suruh mereka kerjakan. Mereka sudah tahu. Oke. Zhang Jian, anakku di kota. Belajar desain kemasan. Bisa jadi teknisi. Tentu saja. Senin depan, suruh dia pelatihan. Nanti sesuai posisi teknis, hitung gajinya. Akhir Senin bulan. Akhirnya bisa cari duit, biaya obat ayahku terjamin. Tuan Zhang Jian, ginseng darah Anda cocok buat sup obat. Kami akan padukan dengan astragalus dan goji. Fokus konsep tonik qi dan darah. Bisa kurangi pengawet. Saya mau ini. Si besi sayur tanamanku. Pakai bumbu alami semua. Bisa longan ganti gula tebu. Ini resep pure buah anak. Buah beri dan melon jaring utama. Tanis asam pas. Tekstur halus dibanding merek luar. Kurang aroma sintetis. Yang stroberimu cukup manis. Tak perlu gula tambahan. Suruh warga desa. Belajar kemas pura buah. Jamin operasi steril. Profesor juga bilang. Bawa 2 perawat. Bagi standar higien. Subak pao ini pakai teknologi beku kering. Retensi nutrisi 90%. Nyonya Bang, coba dulu. Ini lebih praktis dari rebus obat. Ada rasa manis ringan. Jauh lebih enak dari obat Cina. Xiao Zhang, keahlianmu bisa jadi terapis diet. Ini semua ikut resep Profesor San. Saya racik Isan. Jika panti butuh, saya kirim 200 kotak tiap minggu. Sudah pesan 1000 kotak dari Liu. Bukan cuma pasien, bonus karyawan. Oke, ini juga. Seru tanpa aditif. Anak saya makan 2 mangkuk. Beri saya 10 kotak pure buah. Habis terjual 3 hari setelah rilis, terutama sup darah ginseng. Pesanan penuh sampai bulan depan. Ini pesanan supermarket kota tetangga. 5.000 kotak. Kapasitas produksimu cukup. Pabrik mulai minggu depan.
Target produksi 2,000 kotak per hari. Nanti, Kiang rekrut 20 warga lagi. Close. Siri makanan sihat. Naikkan nilai pasar grup. Naik 12%. Terutama merek Xiao Jiangchun. Di kalangan ibu muda, popularitas capai 80%. Kami ingin tambah investasi. Perluas lini produksi jadi 10. Kamu jamin pasokan bahan baku. Kebun 1,000 hektar. Tahun depan masuk masa panen puncak. Produksi darah, ginseng, dan goji. Bisa naik 3 kali lipat. Saya juga rencana tanda tangan kerja sama dengan desa tetangga. Nanti, tanam sesuai standar kita. Lalu panen bersama. Tuan Chang Muda, menurutmu dalam 5 tahun, roket ini bisa jual 1 miliar setahun? Selama bisa tanam hasil bagus. Pasti lebih dari 1 miliar. Paman Zhao, Saudara Zhang Jian. Desa kami 3 tahun kering, panen gagal. Anak muda pergi kerja. Tinggal kami yang tua, jaga tanah kosong di rumah. Kau mau ajak kami tanam goji? Itu benar-benar beri desa kami jalan hidup baru. Paman Zhao, bibit ini dimodifikasi Profesor Sun. Ketahanan kekeringannya dibanding varietas biasa 3 kali lebih tinggi. Dan buahnya, gula dan kandungan obat sangat tinggi. Dan saya bilang, nah, saya kirim 5 teknis bantu kalian. Dari gali tanah, tanam, siram, sampai panen. Kami bantu penuh. Ajak kalian langsung. Warga desa, ini contoh bangun desa. Desa jangan pimpin desa lain. Saling bantu, hidup makin makmur. Saya wakili kecamatan. Akan ajukan subsidi buat saluran irigasi. Atasi masalah air. Ayo. Ini. Zhang Jian, BMKG kirim peringatan. Ambil ikan. Ada topan ke sini. Disertai hujan deras. Rumah kaca kebun. Dan pohon buah harus diperkuat dulu. Tahu? Aku dengar. Paman Zhao, rumah bibit kalian harus pasang rangka angin. Nanti saya suruh teknisi bantu bersama. Ya baik-baik. Saya suruh orang kerjakan. Zhang Jian, BMKG bilang, topan ini bisa capai 10 skala. Hujan deras 3 hari berturut. Rumah ceri baru dipasang. Rangka belum kokoh. Tambah lapis pipa baja. Oke, suruh dekonstruksi. Bawa pipa cadangan, tiap rangka. Tambah 3 penyangga miring. Lagi, parit di kebun. Kali lebih dalam setengah. Agak menjadi akar. Lahan goji barat agak rendah. Suruh kawan-kawan buat tanggul tanah. Bisa tahan hujan. Tapi plastik ini terlalu tipis. Lihat, ganti yang tebal. Suruh logistik hubungi pabrik. Kirim sore ini. Oh iya, stroberi matang di rumah. Semua sudah dipetik. Simpan di kulkas. Jangan sampai rusak karena topan. Semoga hasil panen kita bisa bertahan. Minum jahe dulu, hangatkan badan. Terima kasih ayah. Aduh, seharian di kebun, bekerja keras. Pasti lelah. Topan ini rusak banyak tenda dan bibit. Kau bilang, apa cara untuk melawan topan? Aduh, bencana alam tak bisa. Asal orang selamat. Waktu muda dulu, pernah lihat topan lebih besar. Rumah di desa, beberapa roboh. Lalu, lambat laun dibangun lagi. Kau tidur dulu. Besok, aku cari cara perbaiki tenda. Baik-baik. Kamu istirahat ya. Oh, jangan begadang. Oh iya. Besok, aku bantu di kebun, pasang tenda. Aku masih bisa. Oke, terima kasih ayah. Istirahat ya. Kekuatan Dewa Pertanian ini Apa terkait cuaca? Atau terlalu sering dipakai? Perlu pulih dulu. Bagaimanapun, besok tak bisa andalkan Dewa Pertanian. Harus andalkan diri sendiri. Besok perbaiki tenda dulu. Lalu tambah bibit goji. Soal Dewa Pertanian, tunggu cuaca baik baru pikir. Hai, keluar. 2 rangka utama patah. Harus ganti. Ganti pipa baja lebih tebal. Tahu juga ganti. Pakai anti UV dan anti angin. Biaya tambah 20.000. Baik, lakukan sesuai katamu. Tambahkan jaring angin di atap. Lapis perlindungan. Bisa. Aku bawa 10 orang. Tak istirahat sesiap. Usaha sebelum gelap. Ganti rangka dan plastik. Baik. Terima. Rumah stroberi barat. Ini topang dengan pipa baja. Terima kasih semua. Bapak Mani Dewa Tani. Butuh jam pulih. Saat pakai dulu. Di tempat tanah ada tanaman. Butuh serap tenaga tanaman. Profesor Sun, ibu 2
hari ini makan sebungkus dari Anda. Pusingnya membaik. Wajah lebih baik. Ya bagus. Indikasi anemianya. Wah, sudah normal. Minum sebulan lagi. Obat bisa dihentikan. Oh ya. Ini, Zhang Jian, ada? Kemarin. Kau dengar. Topan rusak kebun. Bagaimana sekarang? Profesor, tenang saja. Kerusakan tak besar. Hanya rumah stroberi dan rumah ceri roboh. Rusak sedikit. Tapi apa? Juga. Bibit koji rusak 2 hektar. Tak ada masalah besar. Cuaca buruk ini pengaruh besar pada tanaman, terutama bibit muda yang dulu. Ini goji perbaikan. Ketahanannya kuat, tapi saat bibit muda takut banjir, takut angin. Begitu. Saya kirim ini data perlindungan bibit. Lihat bisa dipakai. Terima kasih Profesor Sun. Oh iya, ada satu pertanyaan. Apa ada cara untuk tanaman di cuaca ekstrim lebih tahan bencana? Misal perkuat akar. Pertanyaan bagus. Dari agronomi modern, rendam benih dengan router atau ditanam. Tambahkan water retainer. Bisa jaga air dan pupuk tanah. Beberapa petani tua pakai abu kayu. Campur tanah, bunuh kuman, sirkulasi udara baik, berikan akar, tumbuh lebih kuat. Abu kayu. Pernah pakai perbaiki tanah. Kalau itu, Dewi Bulan bisa diaktifkan. Mungkin kekuatan Dewi Bulan. Butuh bahan luar untuk bisa dipakai. Baik, Guru Son. Terima kasih atas metodenya. Nanti saya coba lagi. Adik, tolong cari di cuaca ekstrem perubahan fisiologis tanaman. Oh, cari. Untuk apa ini? Ingin perbaiki metode tanam buat tanaman tahan bencana. Baik. Profesor Sun bilang, abu kayu bisa tingkatkan sirkulasi udara tanah. Saat perbaiki tanah dengan Dewi Bulan, juga pakai abu kayu. Saat itu mantra bisa dipakai. Tapi hari ini badai. Tanpa tambahan apapun tak bisa. Mungkin Dewi Bulan butuh bantuan luar untuk dipakai di cuaca ekstrim. Benar lebih terang. Mantra bumi. Ternyata benar. Begitu rupanya. Mutiara dewa di cuaca ekstrim butuh bantuan zat luar, seperti abu kayu, agar stabil keluarkan tenaga. Saat badai lalu, fokus bantu bencana. Tambah-tambah apa? Tim. Jadi tak bisa pakai. Hasilnya. Akhirnya ketemu cara. Nanti cuaca ekstrem lagi, cukup tambah di tanah abu kayu dan penahan air. Mutiara dewa bisa dipakai. Nanti cuaca ekstrem lagi, tak perlu takut lagi. Zhang Jian, 2 minggu ini di supermarket, penjualan goji turun 15%. Manajer telefon saya. Ada orang desa lain Jual sampel goji. harga 30 yuan per jam. Lebih murah 20 dari kita. Ukur sampel desa lain. Kadar gula cuma 82. Belum setinggi punya kita. Soal residu pestisida, Meski tak melebihi batas, Tapi sudah mendekati ambang. tak sesuai standar organik. Aku pasti orang desa tetangga karena buru-buru cari untung. Jadi tak ikuti cara kita. Begini, Kian. Besok kau ke desa tetangga, temui Pak Zhao Lao Je. Lihat apa masalahnya. Baik, besok pagi aku pergi. Apa kita turunkan harga? Nanti pelanggan kita diambil mereka. Jangan turunkan harga. Koji kita, baik kandungan obat maupun kadar lebih baik dari mereka. Dan Profesor Sun, tunggu barang kita buat sup obat. Dan kau harus tahu, pengguna kelas atas, mereka tidak mudah ganti pemasok. Pilih bagian penjualan, minggu depan. Kita adakan acara mencicip. Biarkan mereka semua coba produk kita dan goji mereka. Mana yang lebih baik? Saya bisa buat papan perbandingan. Lalu, kandungan pula vitamin. Semua ditandai. Biar semua paham. Wah, bagus! Hai, siapkan gudang. Siapkan stok untuk grup Liu minggu depan. Lebih awal. Jangan sampai terlambat.
Dengan antosianin? Coba rasakan. Koci ini manis. Lebih enak dari yang saya beli. Lihat. Goji kita, kadar gula, oseng 300. Sedangkan desa tetangga hanya 8,2. Dan goji kita, tanpa pupuk kimia. Organik murni. Bahkan Profesor Sun rekomendasikan untuk terapi makanan. Lihat goji kita. Saya tukar gaji. Ditanam di tempat sama. Setengah harga. Goji ini warnanya kusam. Harganya tak bisa dibandingkan. Murah? Janganlah, kita rakyat biasa. Cari yang hemat. Kawan, tengah petani tak cuma cari murah. Cepat, goji ini pakai pupuk cepat tumbuh, akarnya terbakar. Buahnya jadi hambak. Jangan urusi. Goji ini tak kami ambil. Terakhir beli sedikit. Pelanggan bilang rasanya jelek. Semua dikembalikan. Di Changjian mahal. Tapi laris. Kita ambil punya dia. Soal harga murah di tetangga. Jangan khawatir. Restoran dan hotel grup kami hanya pakai goji Anda. Tidak ganti pemasok. Tenang. Tahu saya sudah bicara dengan Paman Zhao dari desa tetangga. Nanti, karena mereka tanam sesuai standar saya, seragam. Lalu kami beli bersama dan jual ke Anda. Pak Liu, mampir ke rumah kalau sempat. Saya buatkan bakul sayur khas desa kami. Baik, nanti saya pasti datang. Oh ya, Changjian, minggu depan saya luncurkan arak goji baru. Buku goji kualitas tinggi. Kamu bisa supply. Rachel Liu, tenang saja. Saya sudah suruh Kiang, kadangkan 2.500. Semua kualitas terbaik. Baik, sekian dulu, Direktur Liu. Nak, kau bantu desa tetangga. Tidak takut nanti mereka saingan bisnismu. Ayah, bersama lebih baik dari sendiri. Lahan desa kita terbatas. Jika ajak desa tetangga kerjasama, nanti kita bisa perbesar skala. Saat itu bisa bangun pasar grosir. Semua dapat untung. Changjian, goji berry kualitasmu tetap bagus. Laporan uji kali ini, kata-kata, ulang mau beli. Lebih tinggi dari sebelumnya. Jauh sama. Goji berrymu juga bagus. Kakak gula lebih. Meski lebih rendah dari Changjian, tapi hampir tercapai. Manager, ini semua sesuai. Metode Kak Zhangjian. Goji kami akan jaga kualitas ini jika anda mau stop. Berikuti harga Kak Zhangjian. Jual 50 per kati. Tak ada persaingan harga rendah. Manager, goji desa tetangga. Saya akan beli seragam. Uji seragam. Jiman kualitas sama. Jika Anda butuh, hubungi saya langsung. Oke, saya kirim barang desa tetangga. Kali ini saya pesan 1.000 kg. Changjian, coba uji kita ambil. Desa tetangga 250 kg. Kirim minggu depan ke supermarket. Halo, ada apa? Ada perwakilan perusahaan luar inspeksi ke kebun. Minta ketemu teknisi. Cepat kembali. Baik, saya kembali sekarang. Lihat ini, Mas. Semua organik murni. Yang sini, area buah dan sayur kami. Akhirnya datang. Ini Pak Li dari Hong Feng Food. Mau lihat teknik tanam kami. Tuan Zhang, saya dengar nama anda. Sudah dengar, anda ubah lahan kosong jadi emas. Lihat hari ini, benar terkenal. Mari, Anda terlalu sopan. Ini semua hasil kerja warga bersama. Tidak tahu hari ini, tahu teknik apa? Saya suruh Kiang perkenalkan untuk Anda. Kami datang hari ini sebenarnya ingin bicara dengan Tuan Zhang Qiang. Kami tahu perbaikan tanah di basis pembibitan varietas. Semua dipimpin Tuan Zhang. Teknisi seperti ini jarang ada di desa kita. Hei, Hartley, terlalu puji. Saya cuma urus teknis. Bisa sebesar ini. Berkat rencana Changjian dan dukungan warga. Pak Zhang terlalu rendah hati. Mau rekrut Anda jadi direktur teknis, gaji 50.000 setahun. Plus kami beri pendapat saham perusahaan. Kami juga mau bayar 5 juta. Beli basis tanam desa Xiaojiang. Anda tetap jadi penanggung jawab teknis. Urus operasi basis sepenuhnya. Gimana? Maaf, Pak Li. Tawaran Anda tidak bisa saya terima. Saya mitra Changjian. Baik, di sini kami bangun bersama. Juga harapan desa Xiaojiang dan tetangga. Saya tak bisa demi kepentingan pribadi. Rusak harapan semua. 5 juta. Sudah tulus. Kau bisa jual pangkalan padaku. Ajak warga kerja untuk kami. Penghasilan tetap tiap bulan. Lebih baik dari bertani berisiko. Kali, begini. Jika Anda datang untuk beli bahan, kami sambut. Tapi jika Anda mau akuisisi pangkalan, Wood Qiang, maka saya pikir silakan pergi. Pikir baik-baik. Hong Kong punya puluhan pabrik nasional. Lewati kesempatan ini, bahan Anda sulit buka pasar nasional. Kali, terima kasih ingatan. Tapi kami yakin, asal produk bagus, tak takut tak ada pasar. Saat ini, Grup Liu
Ganti Jompo King Shawu, mitra jangka panjang kami. Nanti kami juga siap bangun pabrik olahan sendiri. Perpanjang rantai industri. Tidak khawatir soal penjualan. Kamu tadi terlalu langsung. Perusahaan besar, terkenal nasional. Kalau nanti cari masalah gimana? Tidak apa. Kita bertindak benar. Kita andalkan teknologi nyata, kualitas nyata. Meski cari masalah. Tak ada alasan. Lagi kita punya Direktur Liu, dukungan Profesor Sun. Masa takut mereka? Omongan Pak Li tadi penuh celah. Bukan untuk kerjasama, tapi monopoli teknologi tanam. Kalau boleh jual basis pada mereka, hidup warga desa akan ada harapan. Perusahaan besar ini pasti berniat jahat. Mau ambil tanah kita. Lalu kita jadi budak mereka? Tidak mungkin. Xiang, kau bisa menolak apa tenang untukmu? Haman Chang, aku asli desa Xiaojia. Pasti tak biarkan orang luar hancurkan desa kita. Lagi pula, aku dan Zhang Jian sahabat sejak kecil. Dia percaya padaku. Aku tak bisa mengecewakannya. Anak yang ini sungguh jujur. Kalian berdua nanti kerja keras. Aku jadi pendukungmu. Masak makanan hangat tiap hari. Kak, penjualan goji berry dan herbal bulan ini naik 20% dari bulan lalu. Grup Liu tambah pesanan. Kita tak perlu takut. Ancaman grup Hong Fong. Betul. Kalian sekarang Datang karena kualitas kita. Hong Fong mau monopoli? Pasti tak mungkin. Lagi. Profesor Sun bilang, mau di basis kita bangun lahan percobaan untuk bibit tanaman baru. Kita bisa setuju. Ini bisa tingkatkan kualitas dan hasil tanam. Tak masalah. Besok, saya telepon Profesor Sun. Ini basis untuk berkembang lama. Inovasi teknologi. Hadis tak boleh ketinggalan. Bagus. Saya bingung cari tempat untuk bibit baru, tanah dan iklim basismu kocok untuk tanaman ini. Apalagi yang kau perbaiki, humus. Komponen aktif dari humus, Flavental 1 lebih tinggi dari tanah biasa. Profesor Sun, lokasi lahan percobaan. Sudah, saya pilih. Di lereng barat base. Ditanami semanggi untuk tanah. Cocok dipakai. Tapi soal teknis, harap bimbingan Anda. Untuk kamar. Sudah saya siapkan. Ya, ini area tanam. Bagian ini, tanam salvia. Bagian ini, tanam astragalus. Di tengah, buat jalur. Minggu depan Wang Yuan. Bawa 2 siswa. Bantu Anda urus rumah kaca. Kalibrasi. Alat uji. Tuan Zhang, kami butuh satu batch nutrisi khusus untuk bibit tanaman obat, tapi harganya mahal. Sekitar 50.000. Baik, uang bukan masalah. Asal untuk investor ini sangat berharga. Besok, saya suruh keuangan transfer. Keberanianmu? Saat varietas baru berhasil, bukan hanya pendapatan basis. Bisa lipat 2, bisa dorong desa sekitar. Tanam obat bersama pertanian desa kita. Ada harapan. Tuan Liu, Tuan Zhang, kadar antosianin anggur goji ini capai di 118 ml. Tertebar gizi lebih tinggi dari standar industri. Rasanya juga capai level anggur buah premium. Kami juga sesuaikan resep. Ganti gula tebu dengan jus lengking. Pertahankan rasa manis. Tambah manfaat kesehatan. Kocok untuk klien premium. Rasanya kuat, tidak sepat, lebih baik dari dugaan. Chongchen, peluncuran produk baru minggu depan. Kamu harus hadir langsung. Jelaskan ke klien. Proses tanam goji ini Oke, tidak masalah. Tadi, saya suruh Kiam, siapkan lebih banyak goji. Kita bisa demo langsung, biarkan semua lihat kualitas bahan baku kita. Sudah larut. Saya harus ke lantai 28 untuk rapat dewan. Laporkan ke direktur hasil riset anggur goji ini. Kalau kamu tidak sibuk, bisa ikut saya. Kebetulan, konfirmasi ulang siklus pasokan. Oke, kebetulan saya mau bicara soal lahan percobaan. Kita lihat, Profesor Sung setuju kirim orang bimbing desa kita. Ada apa? Ada kenapa berhenti? Tenang, aku tekan tombol darurat. Tidak ada sinyal. Lift Group Liu. Ini jaminan ganda. Pasti tidak jatuh. Tapi, mungkin kabel rusak. Tunggu, pasti ada yang datang.
Tadi... Terima kasih. Reaksi cepat. Tidak, ke? Aku lindungi kamu. Itu tugas. Insinyur, cepat. Oh ya, Liu dan Tuan Zhang di dalam. Jika terjadi apa, akan repot. Jangan buru. Aku hubungi ruang monitor. Left. Mata di lantai 15 dan 16. Kabel baja macet sementara. Tidak masalah. Unitnya selesai. Suruh ruang monitor. Pantau lift ketat. Ada gerakan lapo. Buka beritahu Dewan. Direktur Liu tak bisa datang tepat. Tunda setengah jam. Jangan takut. Mungkin petugas datang. Direktur Liu, Tuan Zhang, kalian baik-baik saja? Maaf merepotkan. Kami baik-baik saja. Terima kasih kerja keras. Zhang Jian, tadi di lift kau bilang, lindungi aku itu wajib. Sebenarnya, sejak pertama bertemu, aku tertarik pada kemampuan dan kepribadianmu. Lalu, semakin lama bersama, aku sadar, aku masih suka kamu. Kru Shiwen, aku ingin bersamamu, bukan sekadar nafsu sesaat. Aku sungguh ingin bersamamu seumur hidup. Aku mau. Sebenarnya, aku juga sudah lama suka padamu. Hanya, aku malu mengatakannya. Saat dansa di kebun anggur dulu, bersamamu, aku merasa sangat tenang. Mada! Bagus sekali. Aku khawatir ditolak. Kau begitu hebat. Siapa yang akan menolakmu? Oh iya, peluncuran produk baru minggu depan. Tunjukkan yang terbaik. Jangan buatku malu. Nah, pasti tak akan mengecewakanmu. Si. Perbaikan tanahmu sungguh bagus. Kandungan organik tinggi 7.2%. Lebih tinggi dari dugaanku. Oke, minggu depan aku bawa bibit ginseng darah dan astragalus. Tepat waktu musim tanam. Profesor Sun, Rangka rumah bibit sudah selesai. sesuai permintaan anda, Kami pasang alat suhu konstan. jaga suhu tumbuh bibit Sekitar 25 derajat. Hei, Zhang Jian. Kata anda, herbal dari lahan uji. Benar bisa dijual mahal. Tentu bisa. Sekarang jam 7 sampai 8 malam. Semua kita usahakan tutup besok pagi. Disami semua. Bahan baru Profesor Sun. Kau pun kan teratur jamin minum di besar importan. Dari bahan obat biasa, nanti jual ke panti jompo. Atau jadi pakai sup obat. Pasti bisa jual mahal nanti. Gaji semua naik. Baik. Shiwen, ini sayur tanam sendiri. Tanpa pestisida. Makan aja tenang. Makan banyak. Juga. Ini. Rasanya enak. Lebih enak dari hotel. Shiwen. Ini anggur baru Zhang Jian. Coba rasanya. Lebih enak dari anggur buah. Kan ku bilang enak. Ma-pa. Aku dan Shiwen resmi jadi pacar. Mulai sekarang, pasti jaga dia. Baik. Bagus sekali. Terasi, hebat Shiwen. Kamu harus jaga dia. Jangan sampai kecewakan. Tentu saja betul-betul. Mah, aku janji. Dasar boka. Selamat datang di grup Liu Anggur Koji Premium Konferensi Pers. Hari ini kami luncurkan produk baru dan undang pemasok bahan baku dan saja kepala kebun organik Bapak Zhang Jian. Dia bagi cerita tentang menanam goji. Goji kami ditanam di Living 600 meter. Pakai tanah daun dari bukit. dan kotoran kambing fermentasi tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia. Setiap goji kami Lolos seleksi ketat, jamin kualitas. Hajang pernah hadapi saingan harga murah Dan racun dari perusahaan. Bagaimana jamin kualitas bahan stabil? Pertama, kami punya proses kontrol ketat. Tiap batch goji kami dikirim ke panti King Shanwu untuk uji. Jika komponen aktif tak standar, akan ada rilis. Kedua, kami ajak desa tetangga sesuai standar organik.
Beli seragam. Kelola terpadu. Hindari persaingan tak sihat. Terakhir, Truk Liu. Bangun anti pemalsuan. Dan sistem logistik rantai dingin. Dari kebun ke meja, semua bisa dilacak penuh. Profesor Sun Yue dari Panti King Shanwu adalah otoritas terapi makanan. Tiap batch goji kami dikirim ke panti mereka untuk uji. Ini dasar kami berani buat anggur goji premium. Baik. Terima kasih Bapak Zhang Jian. Selanjutnya, mari kita undang Wakil Presiden Grup Liu, Ibu Liu Shiwen naik panggung untuk perkenalkan rencana pasar anggur goji ini. Semua, anggur goji ini bukan hanya minuman, tapi produk kesehatan dalam hidup kita. Ginseng darah ini suka teduh saat bibit. Suhu dikontrol sampai 25 derajat. Kelembaban tanah. Lihat ini. Akarnya sudah kuat. Sebulan lagi. Bisa dipindah. Profesor Sun, bibit baru ini lebih mahal berapa dari ginseng biasa? Harga pasar saat ini minimal 50% lebih mahal. Ya. Panti Jompo King Shanwu. Saya dah pesan semua produk tahun depan. Zhang Jian! Cepat. Liu baru kirim pesan. Anggur goji habis. Seminggu setelah rilis. Minta kita bulan depan. Masuk 2,900 gogi lagi. Dan baru saja, goji Paman Zhang, desa sebelah, sudah memenuhi standar beli. Bisa panen besok? Oke. Nanti suruh pamanku atur orang panen. Ingat harga 50 per kilo. Jangan rugikan warga. Oke. Berkat kamu, hidup desa kini lebih baik. Dan aku kerja di pabrik, gaji 4 juta per bulan. Tak perlu merantau lagi. Bantu obati ayam. Ini semua hasil kerjasama kita semua, warga. Nanti setelah produk baru dari lahan uji jadi, nanti kita bangun kampung wisata peti. Biarkan orang kota rasakan senangnya bertani. Coba ini. Tanam sendiri. Makasih, nak. Ayo, Shiwen, coba ini. Babi peliharaan kita tanpa pakan. Makasih, Tante. Ini desainku. Jika kebun wisata. Ada foto kebun keluarga kita. Cantik kan? Ini buatmu. Wah, adik. Desainmu bagus. Lebih baik dari designer profesional. Promosi kebun kita. Ada ke kamu? Yucin. Jangan. Ini sedikit dariku. Makasih, kakak. Sudah. Makan. Ayo. Demi hari esok yang lebih baik. Bersulang.